Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggita Narni dari Prodi Manajemen Sore kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis. Baiklah, marilah kita lanjut ke slide pertama. Pendahuluan, latar belakang etika bisnis. Sekarang banyak orang yang lebih memilih merintis usaha sendiri dibandingkan dengan harus bekerja di perusahaan orang lain. Semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi, karena dalam setiap bisnis untuk selalu berusaha profesional dan beretika. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, selalu diikuti oleh norma-norma dan etika yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Segala sesuatu yang dilakukan manusia akan berhasil baik jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan moral yang berlaku. Dalam bisnis diatur beberapa kode etik yang harus diterapkan seperti kode etik sumber daya manusia, kode etik pemasaran, kode etik keuangan, dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh semua pembisnis demi kesuksesan bisnis tersebut. Sasaran ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas memiliki aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Pengertian etika dan bisnis. Etika berawal dari kata ethos yang memiliki arti sikap, akhlak, kebiasaan, dan watak. Bisnis yang diartikan sebagai suatu usaha. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Teori-teori etika bisnis. 1. Teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti tugas. Tugas atau kewajiban adalah konsep dasar dalam teori deontologi. Menurut teori deontologi, tindakan tertentu benar bukan karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi karena bersifat dasar mereka atau aturan yang melatar belakanginya. 2. Teori teleologi. Istilah teologi berasal dari kata Yunani telos yang berarti akhir. Menurut teori teologi, kuatnya suatu tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi daripada ciri apapun dari tindakan itu sendiri. Tindakan yang menghasilkan keseimbangan baik dengan buruk dianggap etis. Dengan demikian, teori teleologi didasarkan pada konsep kebaikan. 3. Teori hak asasi manusia. Pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak asasi merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak yang sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. 4. Teori keutamaan adalah ketika bisnis mengandung sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut. Di posisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pembahasan 1. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Sebagai contoh perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh
pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. 2. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 3. Bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Etika utilitarianisme adalah suatu kebijaksanaan atau tindakan itu baik tepat secara moral jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau keuntungan untuk orang banyak. Sebagai contoh, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Bagi perusahaan jasa, memberikan layanan pada pelanggan adalah tujuan utama untuk menarik pelanggan dan menawarkan produknya. Saran, bisnis baru-baru ini menyadari implikasi parah dari perilaku tidak etis dari karyawan. Sebagai tanggapan, banyak bisnis mulai melatih karyawan untuk berbuat keputusan etis dan menetapkan kode etik perusahaan. Pesan dari bisnis saat ini adalah karyawan yang jelas harus mampu membuat keputusan etis untuk melindungi bisnis dari tanggung jawab hukum dan untuk memaksimalkan jangka panjang keuntungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.